Ewaku, edukasi lawan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ewako, edukasi lawan narkoba. Berbagai cara kita lakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa kita dari penyalahgunaan narkoba. Tentunya itu dalam rangka agar mereka nanti bisa menjadi generasi yang tangguh, generasi yang sehat, generasi yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Apa jadinya apabila mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Tentunya BNN tidak bisa sendiri. BNN tidak bisa melakukannya sendiri. Butuh dukungan banyak pihak untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba agar lebih maksimal. Alhamdulillah kali ini kita berada di kediaman penggiat anti narkoba Provinsi Sulawesi Selatan yang biasa dikenal dengan Dai Anti Narkotika, bisa juga dikenal dengan Dai Kamtibmas. Beliau adalah Ustadz Hamka Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ustadz sekarang masih kuliah lagi Ustadz ya? Tidak Ya. berhenti belajar nih. Ya, belajar itu kan dari ayunan sampai liang lahat. Luar biasa. Tapi yang formal ya sampai doktor. Oh. Sekarang yang formal saya belajar. Alhamdulillah. Jadi sementara menempuh program dokter ya di salah Iya. satu kampus di UIN, Alauddin, Universitas Islam Universitas Negeri Alauddin. Islam Negeri Alauddin. Wah, Jurusannya dakwah dan komunikasi. alhamdulillah. Luar biasa. Berkaitan dengan giat saya juga ini. Luar biasa. Nah, untuk mengenal lebih jauh, beliau bisa lihat link di deskripsi di video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan fokus apa-apa saja sih yang dilakukan penggiat anti narkotika di Sulawesi Selatan ini. Salah satunya yang dilakukan oleh Ustadz Hamka. Nah, di hadapan kita, ya ini salah satu karya beliau. Ada buku Dani, buku Dai Anti Narkotika. Ini tentang apa ini, Ustaz? Maksudnya itu adalah sekelompok orang atau komunitas yang punya spesialisasi mendakwakan bahaya penyalahgunaan narkotika di dalam berdakwah. Maka buku Dai Anti Narkotika ini khusus spesialis mendakwakan tentang narkotika. Isinya dalam buku itu ada materi khutbah Jumat tentang narkotika, mengambil dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, tentang pendapat ulama, pengalaman-pengalaman orang yang pernah terjerumus dan bertobat. Di situ dijelaskan, dan kejelekan mudarat-mudaratnya jelaskan. Yang juga keunggulannya ada hadisnya, ada ayat. Juga di situ Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika masuk di situ. Betul sekali. Siapa yang melakukan begini, ini ancamannya, itu kan orang tidak tahu kan? Oh iya, betul. Iya, kau bawa sekian, kau dapat bagian. Bahkan di situ ada bahkan yang membantu negara, dia bisa dapat reward, dapat penghargaan. Jadi itu kan mesti ditahu, ternyata kita ini dihargai, diapakan oleh negara. Itu yang tidak terpublikasi di sini buku ini. Ini buku berisi tentang kegasan bahwa program pencegahan narkotika mesti melibatkan masyarakat, potensi masyarakat. Nah ini bukan masyarakat secara umum, tapi potensi masyarakat. Yang punya potensi itu adalah dai. Apa potensinya dai? Dia punya panggung, dia punya tempat menyalurkan penyampaian tentang pesan agama yang tidak bertentangan dengan negara. Pesan negara yang tidak bertentangan dengan agama dipadukan di situ. Jadi dua kerjanya, membantu negara, juga dia mengerjakan perintah yang diperintahkan Allah. Jadi dia dapat dua. Mubalik itu punya ucapan bertuah. Apa itu berpengaruh? Kenapa? Dia dengan lisannya bisa mempengaruhi orang dari dakwanya dan doanya. Kan dia sampaikan, setelah dia menyampaikan retorika, di ujungnya itu ada doa. Mungkin retorikanya tidak membuat dia terpengaruh, tapi penghujung dakwanya itu ada doa, itu yang sentuh hatinya. Berarti di dalam buku ini mengkombinkan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia
Indonesia sama dalil-dalil yang ada Iya. dalam agama. Luar biasa. Dan sebenarnya itu undang-undang itu terjemahan dari firman Tuhan itu. Luar biasa. Kalau cuma orang kalau sempit pemikirannya tidak sampai di situ. Tapi sebenarnya itu perang lawan narkotika sebenarnya itu perintah agama. Itu pajatanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah agar kalian beruntung. Dan di situ narkotika dilabeli dua labelnya sangat jelek oleh Tuhan. Dia najis atau kotoran dan perbuatan setan. Kalau dari segi benda yang paling jelek itu najis. Tidak ada orang yang mau ada melengket najis di badannya. Coba lihat mikir orang begitu, dia buang kotoran langsung dia cuci cepat. Ya kan? Betul sekali. Berarti itu barang itu jelek sekali. Kenapa ada orang yang masukkan dalam tubuhnya? Itu Allah beri label itu rijesun di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Iya. Yang kedua, dia dilabeli satu sifat makhluk yang sangat buruk yang diciptakan Tuhan, yaitu min amali syaitan, perbuatan setan. Luar biasa. Kalau orang sadar itu ternyata yang saya lakukan ini, kumakan ini adalah kotoran atau najis, dan yang kulakukan ini perbuatan setan, maka pasti dia tidak akan mau. Ini yang penting yang disampaikan masyarakat. Kalau dalam ajaran agama Islam tentunya Ustaz, ada dalil yang menjadi acuan bagaimana kita menjauhkan diri dari narkotika. Itu yang tertuang dalam buku ini seperti apa Ustaz? Itu tadi dari Al-Quran di surah Al-Maidah Ya, 90-91, di situ kan disebut dia khamr. betul. Khamr itu di dalam bahasa Arab itu dia sesuatu yang menghilangkan pikiran. Dia tidak menyebut merek tapi seluruh benda. Baik itu dia berupa cair, bentuk gas, bentuk tablet, Ya. itu. Jadi itu soal Maidah. Sementara kalau hadis itu disebut memang secara langsung oleh Nabi, riwayatnya An-Nasai, narkotika itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala kejelekan, induk dari kriminal. Kriminal kan akalnya. Betul sekali. Jangan kau bunuh orang, kau celaka orang. Tapi ketika masuk barang itu, Ya. hilang filter akal ikut, maka dia melakukan perbuatan jahat. Nah, ini tadi luar biasa. Beliau membuatkan sebuah karya buku yang bisa menjadi referensi kita semua dalam rangka memberikan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba dalam sudut pandang agama tentunya. Selain ini, masih ada lagi karya beliau lagi dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kita lihat di belakang kita ada mobil yang di atasnya ada toa, kalau orang sini bilang ada speaker pengeras suara yang beliau dedikasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika. Beliau biasa berkeliling Ustaz ya. Ya. Ini kan saya sudah nampak kerja-kerja saya ini di beberapa lembaga. Di kepolisian saya bikin buku dai anti narkotika yang diberi. Kamtimas. Iya, dai Kamtibmas. Oh, iya. Dai keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua, saya di Kementerian Hukum dan HAM saya menjadi pendakwa di 7 lapas. Kemudian di BNN saya ini buku dai. Lalu saya terpikir di lembaga saya ini sebagai penyuluh belum ada di Kementerian Agama. Oh, Saya pikir mesti juga saya ada nampak kerja saya bahwa saya juga ini penyuluh agama ya. penyuluh agama. Maka mobil ini yang menjadi mobil operasional yayasan saya awalnya tidak di branding. Ya. Allah kan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepada diri manusia itu kalau kita bekerja tidak cari apa-apa, ada ilham itu masuk. Dan ilham ini mobil, bagaimana kalau saya branding ini tapi tidak ada uang, kan namanya penyuluh. Maka ini mobil ini dibantu saya oleh Ketua Basnas Kabupaten Maros. Dan ini saya tidak sangka jadi menjadi kebanggaan. Naik itu ini mobil ini inovasi saya di provinsi, bilang ada penyuluh di Kabupaten Maros non PNS membuat mobil. Jadi berita yang paling naik beritanya ini nih, karena waktu di launching ini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros Haji Muhammad Tonang, beliau yang launching sama Ketua BNP. Kepala BNNRI sebenarnya mau datang, tapi karena COVID diwakilkan dengan Bapak Kepala BNP Sulsel. Jadi saya kuanggap 4 lembaga
4 lembaga yang saya bagian daripada diri saya ini sebagai pendakwa. Polri sudah, Kementerian Hukum dan HAM, terus BNP, yang banyak saya mengetahui ilmu narkotika kan BNP. Saya pernah dikasih kursus magang di Jakarta, BNP yang utus saya. Yang juga Kementerian Agama Kabupaten Maros. Ini alhamdulillah saya juara lomba penyuluh teladan Untuk tingkat Kabupaten Maros. Saya tunggu ini kompetisi provinsi, mudah-mudahan mobil ini jadi juara dengan inovasi 2 ini, buku dan mobil. Jadi insyaallah saya optimis karena ini sesuatu yang unik kan. Mobil ini keras sekali jadi perhatian. Ini mobil sekalipun dia tidak berteriak sudah jadi dakwah. Parkir itu juga lihat iya. Sudah ada mobil penyuluhan bahaya. narkotika. Iya itu ya, narkotika pemicu kriminal, 101 kriminal. Itu kan saya tulis semua. Jadi dia parkir, nah baca orang sudah dia dapat edukasi kan. Apalagi kalau saya berteriak menyampaikan penyuluhan di sini titik keramaian ini, pusat kuliner. Lagi di Car Free Day kan, saya bagi-bagi brosur. Saya libatkan anak-anak TPA saya bina di masjid itu. Mereka juga secara tidak langsung dapat ilmu aktivis kan, mengedukasi masyarakat. Itu yang historisnya ini mobil ini sehingga ada. Bahwa juga ini saya dibantu oleh Pak Lurah. Lurah di sini Petua Daya. Iya. Kasih biaya jadi Basnas bantu Maros dan Lurah Petua Daya Zulkarnain, Sayyid Zulkarnain Sagap, beliau bantu untuk saya biaya ini branding mobil ini. Itu pasti juga saya sampaikan nanti beliau. Iya. Berarti ternyata dengan niat baik Ustadz Hamka ternyata banyak Banyak juga datang yang pertolongan. Luar biasa Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ini sungguh luar biasa sekali, menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya teman-teman penyuluh narkoba di seluruh Indonesia maupun teman-teman yang ingin bergerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya, betul sekali. Kita akhiri perbincangan kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ayamnya luar biasa. Ewako, edukasi suaranya. Ewaku, edukasi lawan narkoba. Terima kasih telah menonton.